Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, Ombudsman RI harapkan penyaluran BSU 2022 dilakukan lebih inklusif. Hal ini diungkapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia menganjurkan memang penyaluran BSU pada tahun ini dilakukan lebih inklusif dengan meluaskan penyaluran kepada pekerja yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan para pekerja informal. Itu mungkin anjurannya ya. Hal itu disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI Jakarta hari Jumat kemarin 22 April 2022. Teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe ya channel ini, aktifkan loncengnya, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, dibahas ya panjang lebar seputar THR dan penyaluran BSU di 2022. Konferensi pers itu disiarkan ya melalui laman resmi Ombudsman di kanal resminya, yaitu untuk membahas seputar pengawasan THR dan BSU Ketenagakerjaan 2022. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan THR keagamaan 2022 mulai dilaksanakan ya berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016, kemudian surat edaran ya tahun 2022 tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR. Kemudian hal tersebut disebutkan seputar karyawan yang menerima THR. Boleh teman-teman pekerja dan buruh lebih mengetahui dan mudah-mudahan bisa membaca ketentuan-ketentuan THR 2022-nya. Kemudian dalam hal ini pun pelaksanaan THR keagamaan dibahas oleh Ombudsman RI sekitar surat edaran Menaker, kemudian pelaksanaan THR keagamaan 2022 dengan dilakukan pengawasan, menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan terpadu yang mudah diakses, yaitu posko. Memang pemerintah bersikap tegas terhadap penyelenggaraan dalam pemberian THR keagamaan, diberikan sanksi ketentuan yang berlaku. Dilakukan sosialisasi atas hak dan kewajiban THR keagamaan 2022, termasuk pengawasan secara langsung oleh petugas atau supervisi dan lain-lain. Baik, dibahas pula seputar posko THR dan pengawasan oleh Ombudsman ya. Kemudian ada hal pula seputar bantuan pemerintah yang kita nantikan, yaitu seputar program bantuan subsidi upah ketenagakerjaan BSU. Merupakan saran ya dari Ombudsman Kemenaker agar melakukan verifikasi data calon penerima BSU agar tidak ada data yang invalid atau double ataupun tidak eligible ya. Kemudian saran yang keduanya, pekerja yang berstatus dirumahkan dan menunggak itu perusahaan ya agar dibuatkan skema afirmasi dari program BSU. Kemudian saran yang ketiga pun PMI ya, pekerja migran yang di PHK atau dipulangkan, pekerja non formal atau BPU iuran mandiri ya agar dapat dimasukkan menjadi penerima BSU juga. Kemudian saran yang keempat, terhadap persoalan data pada calon penerima BSU, pemerintah melakukan afirmasi agar dapat disalurkan. Itu saran-saran ya. Yang diharapkan oleh pekerja adalah kepastian agar segera disalurkannya BSU, karena memang pemerintah menginginkan pihak penyelenggara pemberian BSU, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan segera menyalurkan BSU-nya sebelum Lebaran tiba kalau bisa ya. Sampai saat ini kita cek memang laman BSU BPJS Ketenagakerjaan pun masih ada keterangan belum bisa diakses
dalam katanya meningkatkan kapasitas karena adanya BSU, jadi belum bisa diakses. Tapi untuk JMO-nya bisa, tapi keterangannya masih yang 2021 sampai saat ini. Baik teman-teman pekerja di seluruh Indonesia, untuk ketentuan BSU tahun 2022, Ombudsman juga memang melihat dasar pelaksanaan ya sebelumnya, ya tahun 2020 dan 2021. Dia melihat Permenaker sebelumnya mungkin akan menyarankan seputar BSU untuk tahun 2022 ini harus bagaimana. Hanya menyarankan ya Ombudsman. Seperti hanya persyaratan BSU ketenagakerjaan di bawah ini, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki NIK, kemudian pekerja formal, status aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah tidak lebih dari 3,5 juta rupiah per bulan ya, sesuai yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang lainnya pun bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi industri, properti real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan kesehatan. Kemudian penerima BSU yang pekerja buruh yang belum menerima kartu prakerja, PKH atau program bantuan produktif Sumikro BPUM. Baik, selanjutnya informasi terbaru ini ada evaluasi sasaran BSU yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahun 2021, data gagal menerima BSU ada 758.327 dari total calon 8,3 juta. Pada tahun 2002 ini ada calon penerima 8,8 juta orang dengan anggaran 8,8 triliun rupiah. Kemenaker agar meminimalkan ya data gagal bayar. Kemudian hal-hal lainnya perlu afirmasi kepada pekerja yang dirumahkan dan yang menunggak iuran. Kemudian faktor dari pemberi kerja tidak menerima BSU. Pekerja sektor non formal yang keempat ya, dengan kategori tertentu misalkan ojol, pekerja bengkel, toko dan lain-lain belum menjadi sasaran BSU. Yang kelima, pekerja migran dan kategori BPU bukan penerima upah, pembayar iuran mandiri, belum menjadi penerima BSU juga. Itu evaluasi. Kemudian selanjutnya sasaran program BSU Ketenagakerjaan ada 4 sasaran BSU Ketenagakerjaan Ombudsman menurut Ombudsman. Yang pertama, Kemenaker agar melakukan verifikasi data yang tadi ya. Kemudian yang kedua, pekerja status yang dirumahkan dan menunggak agar dibuatkan skema afirmasi. Kemudian PMI di PHK atau dipulangkan atau BPU mandiri dapat dimasukkan menjadi penerima BSU. Kemudian saran yang keempat, terhadap persoalan data penerima BSU permasalahan melakukan afirmasi agar dapat disalurkan. Baik teman-teman, demikian informasi untuk BSU hari ini. Untuk keterangan kapan cairnya, kapan disalurkannya, setelah kita cek di BSU BPJS Ketenagakerjaan, lamannya masih, keterangannya mohon maaf, halaman ini sedang dalam peningkatan kapasitas hubungan dengan rencana penyaluran BSU tahun 2002. Jadi masih mungkin ini mudah-mudahan sedang proses pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima BSU 2022. Mudah-mudahan teman-teman ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan kerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dipercepat karena memang waktu tinggal ya 10 hari lagi menuju Lebaran 2022. Para pekerja buruh beserta BPJS Ketenagakerjaan setelah menanti penyaluran BSU untuk kebutuhan para pekerja untuk tahun ini ya, alhamdulillah. Demikian itu seputar konferensi pers Ombudsman untuk konferensi tentang pengawasan pembayaran THR dan BSU Ketenagakerjaan tahun 2022. Dalam hal ini keynote speakernya anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng, kemudian pemapar Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi 6 Ahmad Sobirin, Asisten Ombudsman RI Ikhwan Aulia, dengan moderator Asisten Ombudsman RI Harisma Fitri Hapsari. Silakan ya, boleh dikunjungi langsung untuk laman resminya Ombudsman RI.
kemudian Instagramnya, Facebook, dan Twitter, ataupun langsung ya di channel YouTube-nya Ombudsman RI. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga BSU-nya segera cair ya teman-teman. Nanti kita kabarin lagi informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.